Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang permainan jublak-jublak suweng dan kucing-kucingan. Perkenalkan, nama saya Naura Quratin Maharani dengan NIM 210103110136. Sejarah permainan jublak-jublak suweng. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pusat kebudayaan yaitu Keraton Kesultanan dan Pura Pakualaman. Salah satu karya budaya yang disofistikasi dan terkenal di Yogyakarta yaitu permainan anak-anak bernama jublak-jublak suweng. Permainan tersebut telah lama dimainkan oleh para elit di lingkungan Keraton Mataram Islam. Lirik dan lagu permainan tersebut sebenarnya telah tercipta sejak abad 15. Sunan Giri yang menciptakan lirik dan lagu jublak-jublak suweng. Kehadiran Sunan Giri di kalangan para wali membuat dakwah Islam semakin berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara. Sunan Giri membuat lagu-lagu yang berisi falsafah dan ajaran Islam yang ditujukan untuk dakwah terhadap anak-anak. Lagu-lagu tersebut antara lain Jublak-Jublak Suweng, Jamuran, dan lagu lainnya. Lagu tersebut kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Pengertian permainan tradisional Jublak-Jublak Suweng. Jublak-jublak suweng adalah sebuah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Sering dimainkan oleh anak perempuan antara 3 orang atau lebih. Lirik lagu yang mengiringi dolanan anak jublak-jublak suweng pada umumnya terkesan sangat sederhana. Akan tetapi, jika dilihat lebih mendalam, lirik yang terkandung dalam lagu dolanan jublak-jublak suweng syarat akan makna. Dapat dikatakan bahwa lirik lagu tersebut memperkuat nilai budaya bangsa. Cara bermain jublak-jublak suweng. Yang pertama, pemain melakukan bumpimpa terlebih dahulu, yang kalah berbaring telungkup di tengah menjadi Pak Empo. Anak-anak lain melingkarinya. Kedua, semua pemain membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empo. Ketiga, salah satu anak memegang batu atau lainnya dipindah dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan diiringi lagu jublak-jublak suweng. Yang keempat, pada kalimat sapa mau sing ndelikke, biji atau batu diserahkan ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam genggaman. Kelima, di akhir lagu semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, pura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Yang terakhir, Pak Empo bangun dan menebak di tangan siapa batu atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil gantian menjadi Pak Empo. Bila salah, Pak Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rafisananda. Di sini saya akan mempresentasikan makna lirik lagu Jublak-Jublak Suweng. Lirik lagu Jublak-Jublak Suweng yang cukup familiar di masyarakat Jawa serta keseluruhan menggunakan bahasa Jawa. Pada lirik pemaknaannya tidak dapat diartikan begitu saja dalam bahasa Indonesia untuk dipahami. Maksudnya itu terkadang kita membutuhkan penafsiran terhadap kalimat, suatu kata, kalimat, frasa pada lirik tersebut. Berkaitan dengan penafsiran lirik dolanan Jublak-Jublak Suweng, penulis mencoba menggali lebih dalam arti dan makna tentang nilai-nilai moral yang terkandung di dalam lirik dolanan Jublak-Jublak Suweng. Sebagai berikut, yang pertama ada suweng. Pada lagu ini, suweng itu ditekankan sebagai arti suwung atau sepi atau sejati, bisa saja harta abadi. Yang kedua adalah glenter. Glenter dalam bahasa Jawa berarti itu berserakan, semrawut. Karena sesungguhnya harta yang kita cari sudah
berserakan di pelosok bumi. Yang ketiga ada gudel. Gudel itu kalau di Jawa itu namanya anak kerbau, yang melambangkan untuk orang bodoh. Nah, di situ kalimatnya mambu ketundung gudel, bermakna bahkan orang bodoh yang berminim pendidikan mencari harta duniawi tersebut dengan penuh nafsu, dengan penuh ego, tindakan korupsi, jual beli jabatan, tujuannya untuk mencari kebahagiaan sesaat saja. Orang bodoh tersebut seperti orang tua ompong yang sedang kebingungan. Meskipun berlimpah harta, namun bukan harta atau kebahagiaan abadi yang mereka bingungi dan selalu gelisah karena dikuasai oleh keserakahannya sendiri. Yang keempat itu ada sopong guyu ndelek kake. Diartikan dalam bahasa Jawa, ini siapa tertawa, dia yang menyembunyikan. Mengandung pesan bahwa siapa yang bijaksana, merekalah yang menemukan abadi yang hakiki. Mereka adalah orang yang tersenyum dalam menjalani setiap cerita hidup, walaupun berada hidup di tengah-tengah dunia yang berkeserakahan. Yang kelima ya ada sir atau hati nurani atau hati suara hati. Pong dele kopong, kedele kosong tanpa isi. Maksudnya hati nurani yang kosong untuk sampai pada kebahagiaan abadi harus menghindar dari kecintaan kepada kekayaan duniawi. Karena sejatinya duniawi hanyalah sementara. Rendah hati tidak meremehkan orang lain, serta selalu melatih kepikiran hati nuraninya. Nah, makna lirik yang terkandung pada lirik Jublek-Jublek Suweng adalah untuk mencari harta. Janganlah menuruti hawa nafsu. Sungguhnya musuh yang paling berat adalah hawa nafsu sendiri. Tetapi semuanya kembali kepada hati nurani yang bersih. Tidak dipengaruhi hawa nafsu, dengan hati nurani akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak resat jalan hingga lupa akan akhirat. Dari segi kulturan, lagu dolanan Jublek-Jublek Suweng dapat memberikan ajaran kepada anak agar tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia dan orang tua. Lirik pada lagu dolanan Jublek Suweng salah satu bentuk karya sastra Jawa yang digunakan anak-anak untuk bermain, sedangkan pengertian sastra sendiri adalah karya manusia yang berupa dan refleksi pengarang mengenai kehidupan bermasyarakat. Salah satu hasil karya sastra berwujud lirik dan lagu yakni Jublek-Jublek Suweng. Ya, yang selanjutnya ada perbedaan permainan Jublek-Jublek Suweng dengan permainan sejenis lainnya. Perbedaan permainan Jublek-Jublek Suweng Yogyakarta dengan wilayah lainnya yaitu terletak pada liriknya, yaitu terletak. Namun demikian, saat ini lirik yang terdapat dalam permainan tersebut pada perkembangannya mengalami kesamaan. Karena sulitnya mengingat lirik yang bervariasi, terdapat permainan lain yang memiliki beberapa persamaan dengan Jublek-Jublek Suweng, antara lain yakni Grit-Grit, Lancung, dan Gotri Nogosari. Persamaan tersebut terletak pada inti permainan, yaitu menebak bendanya. Permainan tersebut memiliki perbedaan khusus pada nilai-nilai terkandung terutama pada lirik ragu. Grit-Grit Lancung mengisahkan sindiran seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, bermain judi hingga lupa waktu dan menguras harta benda. Sehingga permainan ini lebih cocok dilakukan untuk anak-anak yang menginjak remaja. Permainan yang memiliki kemiripan yaitu Gotri Nogosari. Namun demikian, permainan Gotri Nogosari memiliki makna kebersamaan, kesediaan menerima tanggung jawab dan resiko atas apa yang diperbuatnya. Perubahan lirik menjadi bahasa Betawi terutama dijumpai di wilayah Batavia, yang disebut dulu Batavia, sekarang berubah menjadi Jakarta dan sekitarnya. Permainan tersebut kemudian berubah menjadi Cublak-Cublak Uang. Adapun liriknya sebagai berikut: Cublak-cublak uang, uangnya mangga lunteng, ambu tata ambu titi, bedati wari wiri, tang si nyonye, tang si babe, ketelong bumbung, mbok ere-ere, si sidin mau kawin, potong kerbau pendek. Dan selanjutnya ada permainan kucing-kucingan. Apa sih pengertian permainan kucing-kucingan? Permainan kucing-kucingan itu salah satu permainan yang menggunakan ketangkasan dalam bermainnya. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang ada dalam permainannya. Hal ini menjadi dasar untuk mengeluarkan rancangan yang sesuai dengan karakteristik permainan. Permainan kucing-kucingan adalah permainan yang berkembang di Jawa, yang gerakannya menirukan seekor kucing
di mana yang sedang merebutkan suatu benda. Dalam permainan ini, praga atau pemain melakukan gerakan yang saling berebut untuk memiliki suatu barang itu. Permainan kucing-kucingan ini biasanya dimainkan oleh 5 orang, biasanya laki-laki saja atau perempuan saja. Permainan kucing-kucingan ini dapat melatih ketangkasan dan kecekatan dalam hal olah fisik. Berdasarkan Serat Karya Saraja tahun 1913 telah disebutkan adanya perkembangan permainan ini di sekitar wilayah Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan bermacam-macam versi di setiap daerahnya. Permainan ini juga disebut dengan istilah kucing dan tikus. Biasanya itu sebelum melakukan permainan itu kucing-kucing itu setiap pemain itu melakukan home pipa dulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi kucing dan siapa yang menjadi tikus. Ketika sudah tersisa 2 orang, maka mereka saling bersuit. Yang kalah akan menjadi tikus dan yang menang akan menjadi seorang kucing. Seorang anak berperan sebagai kucing dan yang lain satunya lagi berperan sebagai tikus. Dalam permainan ini, yang menjadi kucing akan mengejar seorang yang menjadi tikus, dan jika tikus itu tertangkap, maka dia akan menjadi seekor kucing dan kucing sebelumnya akan menjadi tikus. Pemeran kucing baru tidak boleh menangkap seorang yang baru saja masuk untuk menjadi peran tikus, tapi bisa menangkap tikus yang lain sehingga semua anggota dalam permainan ini akan berperan aktif dalam permainan. Nah, permainan tradisional ini merupakan suatu permainan yang dilakukan di luar ruangan dengan menunjukkan tingkah laku seorang kucing yang layaknya sedang menangkap, mengejar, dan dalam bermain ini membutuhkan gerak tubuh yang kuat. Permainan ini menirukan layaknya tingkah seekor kucing, seperti kegiatan berlari, melempar, dan menangkap yang mampu mengembangkan gerak dasar tubuh. Permainan ini bisa dilakukan kapan saja, seperti saat jam istirahat dan hari libur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Solihah dengan NIM 210-103-1101-0138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau langkah-langkah bermain permainan kucing-kucingan. Yang pertama, di mana anak-anak tersebut harus menyiapkan terlebih dahulu bola atau koran bekas yang dibentuk seperti bola. Kemudian anak-anak tersebut akan melakukan kegiatan home pimpa untuk menentukan peran, yaitu menjadi kucing atau menjadi lawannya. Nah, biasanya yang menang akan menjadi tikus dan yang kalah akan menjadi kucing. Kemudian apabila pemeran kucing sudah ditentukan, di mana bola atau koran tersebut yang dipegang oleh pemeran kucing itu harus mengenai lawannya. Kemudian sebaliknya, anak yang menjadi tikus itu tadi, dia harus berlari agar tidak terkena oleh bola atau bola yang dibentuk kertas oleh kucing tadi yang dibawa kucing. Kemudian apabila anak yang lain sudah tersentuh kucing dan terkena bola yang dibawa oleh kucing tadi, maka dia akan berganti peran menjadi seorang kucing, dan bila dia juga dapat menyentuh anak lainnya, maka anak lainnya itu tadi akan berperan menjadi kucing dan terus-terus seperti itu. Dan permainan kucing-kucingan ini akan berakhir apabila semua anak telah berubah menjadi kucing, dan permainan ini juga dapat diulang, dan kucing yang selanjutnya adalah anak yang pertama kali berubah menjadi kucing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat permainan kucing-kucingan. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk melatih kecepatan. Yang kedua, dapat melatih kesigapan. Kemudian yang ketiga, dapat melatih ketahanan fisik pada anak. Kemudian yang keempat, dapat melatih kerjasama seperti kegiatan sosial begitu dengan sesama temannya. Kemudian dapat melatih anak dalam menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan teman yang lainnya. Kemudian yang keenam, melatih anak dalam keterampilan dalam peraturan permainan. Dan yang ketujuh, dapat mengembangkan motorik kasar anak seperti melakukan gerak tubuh terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Jadi di sini banyak sekali manfaat dalam permainan kucing-kucingan agar anak tersebut
dapat menjadi anak yang memiliki kecepatan dan kesigapan dan juga memiliki ketahanan fisik yang kuat, dan juga dia akan terampil dalam peraturan permainan. Dia akan bersungguh-sungguh dan dia juga bisa untuk mengembangkan motorik dalam dirinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang permainan kucing-kucingan dalam perkembangan motorik. Nah, permainan kucing-kucingan ini dapat meningkatkan perkembangan motorik pada anak. Nah, berarti perkembangan pengendalian seperti gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf urat, saraf dan otot terkoordinasi. Kemudian perkembangan motorik sendiri adalah proses seorang anak untuk belajar agar mereka lebih terampil dalam menggerakkan tubuhnya, dan mengembangkan kemampuan motorik pada anak ini sangat diperlukan. Karena dengan perkembangan motorik ini mereka akan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan secara baik. Kemudian perkembangan motorik ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Tetapi dalam permainan kucing-kucingan ini masuk ke dalam kategori motorik kasar, yaitu agar mereka dapat membentuk otot dan ketepatan dan juga kecepatan seperti berlari, melompat, dan lain-lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari kelompok saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.